Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai integral substitusi. Nah, sebelum kita mempelajari integral substitusi, kita ingat dulu materi turunan, terutama turunan dengan menggunakan aturan rantai. Ya, jika misalkan ada suatu fungsi y, yaitu sama dengan u pangkat n, ya, maka turunannya y aksennya, jika u itu suatu fungsi ya, pangkatnya n dikalikan dengan u, dimana pangkatnya berkurang 1 karena dia turunan ya, kemudian dikalikan lagi dengan turunannya u atau u aksen. Kemudian kalau misalkan ada y sama dengan ax ditambah b pangkat n, turunannya bagaimana? Y aksennya sama ya, pangkatnya yaitu n dikali dengan fungsinya ax ditambah b, dimana pangkatnya berkurang 1, dikali dengan turunan dari ax plus b. Ya, turunan dari ax itu a, turunan dari bb itu konstanta, jadi turunannya 0, a ditambah 0 gitu ya. Selanjutnya kalau misalkan ada y sama dengan ax ditambah b, dimana dia pangkatnya n plus 1, bagaimana dengan turunan pertamanya? Nah, sama, pangkatnya n plus 1 dikali dengan fungsinya ax ditambah b, dimana pangkatnya itu berkurang 1, jadi n ditambah 1 dikurangi 1, yaitu hasilnya n gitu ya, dikali dengan turunannya ax plus b, yaitu a. Oke, masih ingat ya? Kemudian kita masuk ke integralnya. Kalau ada integral y aksen dx, itu kan sama dengan y ya. Nah, sekarang akan saya coba integralkan dari ini, y aksen ini. Integral dari, saya tuliskan a, ini ya, a dikali n plus 1 dikali ax plus b pangkat n dx, itu sama dengan ini, ax ditambah b, dimana pangkatnya n plus 1 ditambah c. Nah, kemudian akan saya ambil ini integral ax ditambah b pangkat n dx, ya, yang saya ambil hanya ini. Nah, sehingga dia akan sama dengan a dikali n plus 1 nya bisa dipindah ruas menjadi 1 per a kali n plus 1 dikali dengan ax plus b pangkat n plus 1 ditambahkan dengan c. Nah, inilah yang dinamakan integral substitusi. Kemudian contoh. Saya ambilkan contoh integral 4x dikurangi 3 pangkat 5 dx, ya. Ini akan sama dengan, nah, kita lihat bentuknya sudah sama ya, ax plus b pangkat n sama dengan 1 per a. A itu dapat dari mana tadi? A itu didapat dari turunan pertamanya ax plus b. Jadi kita ambil turunan pertamanya 4x min 3, itu berapa? Turunan dari 4x 4 ya. Turunan dari min 3 0. Oke, 4 dikurangi 0, 4. Kemudian dikali dengan n plus 1, dimana n-nya itu pangkat. Pangkatnya 5. 5 ditambah 1 dikali ax plus b fungsinya. Berarti 4x min 3 pangkat n plus 1. Berarti pangkatnya 5 plus 1 ditambah c. Nah, ini selalu sama di sini, 5 plus 1. Sama dengan 1 per 5 tambah 1, 6 kalikan 4, 24 kali 4x min 3 pangkat 6 ditambahkan dengan c. Oke, selanjutnya integral u pangkat m dx, ya. Ini kalau saya tuliskan bentuk secara umumnya, dia akan menjadi 1 per u itu fungsi ya, a itu tadi turunan pertamanya, berarti turunannya u, yaitu u aksen, dikali dengan pangkatnya ditambah 1, dikali lagi dengan fungsinya u pangkat n plus 1 ditambah c.
Oke, ada bentuk umum yang satu lagi, integral W dikali U pangkat N dx. Nah, ini bisa dituliskan W per, bawahnya sama, U aksen kali N plus 1 dikali U pangkat N plus 1 plus C. Nah, tapi untuk yang kedua ini, dia hanya berlaku jika W itu merupakan kelipatan dari turunan pertamanya fungsi U, kelipatan dari U aksen. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, integral 6 dikali 2x min 1 pangkat 5 dx. Nah, dari sini bisa kita ambil nilai U-nya, fungsi U, ya. U pangkat N, berarti U-nya itu 2x min 1. Nah, selanjutnya kita cari turunan pertamanya. Turunan pertama dari 2x min 1, 2. Gitu ya. Jadi sama dengan, kita masuk ke rumusnya. Di sini W-nya itu 6. 6 per U aksennya itu 2 dikali pangkatnya N plus 1, berarti 5 ditambah 1, ya, dikali fungsinya U, berarti 2x min 1 pangkatnya 5 plus 1 ditambah C. Jadi sama dengan, ini bisa dicoret ya, 6 dan 5 tambah 1 itu 6, menjadi setengah dikali 2x min 1 pangkat 6 ditambah C. Inilah hasilnya. Kemudian contoh yang kedua, misalkan ada integral 6x kuadrat dibagi akar x pangkat 3 dikurangi 4 dx. Nah, ingat, kalau di integral tidak ada bentuk akar. Kalau menjumpai bentuk akar harus diubah dulu ke dalam bilangan berpangkat, ya. Jadi integral kita ubah dulu fungsinya. 6x kuadrat dibagi, kalau akar itu sama dengan pangkat berapa sih? X pangkat 3 min 4 pangkat setengah dx. Nah, kemudian untuk memudahkan, ini kan dia masih sebagai penyebut ya, kita pindahkan ke atas sehingga pangkatnya menjadi negatif. Integral 6x kuadrat dikali x pangkat 3 min 4, tadinya setengah, kita pindah ke atas menjadi negatif setengah dx. Nah, dari sini bisa kita tentukan nilai U-nya, fungsi U-nya. Yang mana? Sudah terlihat jelas ya, yang dia memiliki pangkat. Nah, x pangkat 3 min 4 itu adalah nilai U. Saya tuliskan di sini. X pangkat 3 dikurangi 4, sehingga U aksennya 3x kuadrat dikurangi 0 ya, atau 3x kuadrat. Oke. Sama dengan, nah, kembali lagi di sini dia nilai W, berarti 6x kuadrat dibagi U aksennya 3x kuadrat dikali pangkatnya di sini negatif setengah ya, berarti negatif setengah ditambah 1 dikali x pangkat 3 min 4 pangkat negatif setengah ditambah 1 ditambah dengan C, sama dengan, nah ini bisa dicoret 2 ya, berarti 2 per negatif setengah ditambah 1 setengah dikali x pangkat 3 min 4 pangkat setengah plus C. 2 dibagi setengah 4 kali x pangkat 3 min 4 pangkat setengah plus C. Nah, kemudian di sini ada pangkat setengah, bisa kita ubah bentuknya menjadi apa? Iya, menjadi bentuk akar x pangkat 3 dikurangi 4 tambah C. Oke. Itulah integral substitusi. Yang masih belum paham bisa diulangi. Yang sudah paham lanjut ke latihan soal.